Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku sekalian. Kita bertemu kembali di pembelajaran PKN kali ini. Ibu sarankan kalian berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan pembelajaran kali ini kita mendapatkan manfaat. Kemudian jangan lupa untuk absen. Dan di sini mungkin tidak hanya absen, tapi melainkan ada tugas juga yang mesti kalian kerjakan. Dan ibu harapkan jangan menumpuk-numpuk tugas, nanti mungkin akan pusing sendiri kalau dikerjakan tidak tepat waktu. Nah, di sini kita langsung saja ke materi. Di sini masih mengenai bab 1. Di mana bab 1 di sini kita akan membahas mengenai kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia. Tugas Kementerian Negara Republik Indonesia. Dari uraian sebelumnya, kalian tentunya sudah memahami bahwa sistem pemerintahan yang dianut oleh negara kita adalah sistem pemerintahan presidensial, di mana sistem pemerintahan itu secara garis besar dibagi dua, yaitu sistem pemerintahan presidensial dan parlementer. Tapi yang dianut oleh bangsa Indonesia atau yang dipakai oleh negara kita adalah sistem pemerintahan presidensial. Dalam sistem pemerintahan presidensial di sini, kedudukan presiden sangat kuat karena ia merupakan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Nah, di sini ada bagan mengenai kewenangan Presiden Republik Indonesia. Di sini yang kolom pertama kewenangan Presiden RI sebagai kepala negara, kemudian kolom kedua kewenangan Presiden RI sebagai kepala pemerintahan. Di sini sudah jelas perbedaannya apa. Kita tinggal lihat saja di bagan dan kalian bisa memutar ulang kembali video ini. Ibu akan ngambil salah satu contohnya saja. Mungkin di sini di kolom yang pertama yaitu kewenangan Presiden Republik Indonesia sebagai kepala negara, yaitu yang pertama memegang kekuasaan yang tertinggi atas angkatan darat, laut, dan udara. Itu terdapat dalam pasal 10. Kemudian yang kedua kewenangan Presiden RI sebagai kepala pemerintahan, yaitu memegang kekuasaan pemerintahan yang terdapat dalam pasal 4 ayat 1. Nah, di sini yang selanjutnya mungkin tinggal dibaca saja, disimak dan diperhatikan. Nah, kemudian yang selanjutnya, tugas dan kewenangan presiden yang sangat banyak ini tidak mungkin dikerjakan sendiri. Oleh karena itu, presiden memerlukan orang lain untuk membantunya. Dalam melaksanakan tugasnya, presiden dibantu oleh seorang wakil atau wakil presiden yang dipilih bersamaan dengannya melalui pemilu, serta membentuk beberapa kementerian yang dipimpin oleh menteri-menteri negara. Nah, keberadaan Kementerian Negara RI diatur secara tegas dalam pasal 17 Undang-Undang RI tahun 1945 yang menyatakan satu, presiden dibantu oleh menteri negara. Kemudian yang kedua, menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Jadi dalam artian di sini tak kala ada salah satu atau beberapa menteri yang tidak benar kinerjanya, maka di sini hak dan kewenangan presiden untuk memberhentikannya, atau dengan istilah lain itu mereshuffle, diganti dengan yang baru. Kemudian yang ketiga, setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Misalkan ada menteri pendidikan, dia itu bekerja di bidang pendidikan seperti halnya sekolah, kemudian pendidikan non formal lainnya. Kemudian yang ketiga, setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Terus yang keempat, pembentukan, pengubahan, pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang. Kemudian yang selanjutnya, di sini ada
tanggung jawab kepada presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Ini tanggung jawab kementerian ya. Jadi di sini seorang menteri memiliki tugas untuk menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan. 1. Penyelenggara perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya. Negara yang menjadi tanggung jawabnya pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya dan pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah. Kemudian yang kedua, perumusan, penetapan, pelaksanaan kebijakan. Yang ketiga, perumusan dan penetapan kebijakan di bidangnya, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidangnya masing-masing. Jadi ada beberapa menteri yang membidangi urusan tertentu gitu. Kemudian di sini ada tabel yang mesti kalian isi. Silahkan boleh buka Google kalau tidak tahu. Di sini ada 3 kolom. Kolom yang pertama silahkan kalian isi presiden maksudnya di sini ke berapa? Ke 1, ke 2, ke 3, ke 4 atau ke 5. Kemudian misalkan presiden ke 1, nama presidennya siapa? Kemudian nama kabinetnya apa? Nah, di sini kalian harus mengisi dengan lengkap. Ingat, kembali ke tadi yang pertama, tidak hanya mengabsen, tetapi kalian juga harus menyimak baik-baik, membuka link yang sudah Ibu share di grup, kemudian memberikan jawaban-jawaban yang sudah Ibu berikan. Kemudian yang selanjutnya, di sini ada tugas mengenai penyelenggaraan pemerintahan negara. Di mana yang pertama di sini kementerian yang menangani urusan pemerintahan, nama kementeriannya secara tegas disebut dalam UUD 1945, terdiri dari 1 Kementerian Dalam Negeri atau yang disingkat dengan Mendagri biasanya. Kemudian yang kedua Kementerian Luar Negeri, biasanya ini yang berhubungan dengan urusan diplomatik, duta besar, karena di sini tidak menutup kemungkinan kita sebagai negara Indonesia tidak bisa berdiri sendiri, melainkan butuh koordinasi komunikasi dengan negara lain. Kemudian yang ketiga, Kementerian Pertahanan. Di sini yang berhubungan dengan pemerintahan pertahanan dan keamanan. Nah, kemudian yang selanjutnya ada berbagai macam kementerian-kementerian di sini. Mungkin kalian tinggal dibaca saja, disimak baik-baik. Misalkan di sini ada Kementerian Pariwisata, kemudian Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Pertahanan, Perekonomian, dan tentunya di sini memiliki tugasnya masing-masing dan tanggung jawabnya masing-masing. Nah, itu mungkin beberapa tugas dan kewenangan kementerian yang ada di negara kita. Nah, anak-anakku sekalian, mungkin cuma itu yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan pertemuan kali ini bisa mengambil hikmah dan manfaatnya. Jangan sampai lupa untuk absen dan mengerjakan tugasnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.